Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Sebelum belajar pada hari ini, adik-adik kelas ke-9 MTS Syarif Abbas terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang hari ini kita pelajari bermanfaat dan dapat dicerna. Sebelumnya kita sudah belajar tentang di bab 1 yaitu kerajinan dari bahan alam. Nah, di bab 2 ini adalah mempraktekkan bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan alam. Dari bahan alam di sini kelihatan dari gambar di bawah ini, adik-adik bisa melihat. Ini adalah salah satu kerajinan alam terbuat dari sebuah yaitu kayu. Nah, adik-adik nanti setelah materi, terhitung pada hari ini sampai tanggal 23 September, Agustus, September, selama 1 bulan, adik-adik wajib untuk tanggal 23 September nanti mengumpulkan tugas kelompoknya yaitu membuat sebuah kerajinan dari bahan alam. Dari sini nanti kita sebelum penugasan, kita materi dulu hari ini, materi. Nanti selanjutnya adalah penugasan. Oke? Paham? Nah, di sini kita masuk di materi bab 2, yaitu produk kerajinan dan bahan alam. Sifat kerajinan dari bahan kayu, bambu rotan, dan tempurung kelapa. Di sini adalah untuk bahan alam ada yang bersifat fungsional dan sebagai hiasan. Untuk fungsional bisa digunakan dalam sehari-hari. Fungsional dalam sehari bisa tas, bisa meja, bisa kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Kalau untuk hiasan itu seperti patung, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Di sini adik-adik bisa lihat sifat bahan alam memiliki sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Pengolahan bahan untuk dibuat kerajinan harus memperhatikan karakteristik bahan agar menghasilkan produk yang baik, efisien, dan berkualitas. Kayu macam-macam, terutama di tempat kita Kalimantan, sangat terkenal atau orang luar bilang kayu besi atau disebut juga kayu ulin. Nah, itu adalah kayu yang paling kuat. Nah, di sini bahan alam dapat berupa kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa seperti itu. Selanjutnya, ini adalah salah satu. Nah, di sebelah kiri kalian, sebelah kiri kalian bisa lihat ini foto. Kalau yang ini adalah foto yang sebelah kanan ini adalah foto salah satu sebagai bahan atau berfungsi sebagai hiasan. Kalau yang ini, adik-adik, nah, nah, kalau yang ini adalah sebagai yang berbahan untuk berfungsi sebagai fungsional, yaitu kursi atau tempat duduk. Nah, ini terbuat dari bahan rotan, seperti itu. Selanjutnya, kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi sebuah miniatur. Nah, ini manfaatnya sangat dimanfaatkan. Ini dari rotan memiliki sifat atau karakteristik lengkung atau elastis. Jadi elastis yang bisa mudah dilengkung, seperti itu. Untuk kayu rotan di sini banyak ditemukan di daerah kita, salah satunya itu Kalimantan. Nah, yang ibarat kata daerah pesisir atau daerah-daerah hutan yang rawa seperti di Kalteng banyak ditemukannya rotan, dan daerah-daerah kita yang daerah rawa seperti itu. Untuk kayu, ini macam-macam kayu. Nah, untuk AP atau alat peraga edukatif itu banyak menggunakan kayu, limbah kayu yang didaur ulang kembali dan dijadikan alat permainan untuk adik-adik kita di sekolah TK seperti itu. Selanjutnya,
Berkarya dari bahan kayu, rotan, bambu, dan tempurung kelapa. Ingat, untuk tugas kelompok bukan untuk satu orang saja, tapi untuk kelompok. Jadi ingat kerjasamanya. Kalian bisa berinisiatif atau berinovasi membuat karya dari bahan alam. Nah, di sini tahap produksi kerajinan dari bahan kayu, rotan, bambu, terpurung dalam kelapa, membuat produksi dan finishing. Nah, beberapa contoh kerajinan dari bahan kayu, rotan, dan tempurung kelapa bersifat fungsional dan hiasan. Nah, untuk fungsional itu bisa dipakai untuk digunakan dalam sehari-hari. Kalau hiasan itu untuk sebagai pajangan. Nah, seperti itu. Pembuatan desain bisa terinspirasi dari material yang telah ada untuk dibuat bentuknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, membuat gantungan baju atau hanger seperti itu. Rancangan desain ornamen kotak baju, gantungan baju pada kertas. Potongan papan kayu sesuai ukuran diinginkan. Tempelkan kertas yang sudah ada di desainnya pada permukaan papan dengan lem. Nah, ini mengukirnya seperti itu, dibor. Nah, ingat, agar bahan tersebut kuat, kayu itu adalah dipermis atau dicat kayu agar kayu tersebut tahan lama dan awet seperti itu. Selanjutnya, nah ini membuat miniatur air terjun dengan menggunakan bahan bambu. Nah, gitu. Dan saja adik-adik bisa melihat, adik-adik tidak terfokuskan untuk membuat bahan yang sesuai dengan di buku agar tidak mempersulit. Adik-adik bisa membuat kreativitas, misalkan membuat tempat tisu dari ikan yang lebih mudah didapat, tusuk lidi atau tusuk sate, atau dari stik kayu, stik es krim. Nah, seperti itu. Adik-adik bisa berkreasi membuat misalkan wadah asbak rokok, atau membuat apa alas untuk makan dari apa, ayo, dari daun dari bambu atau dari kayu seperti itu. Nah, untuk tempurung kelapa, adik-adik bisa membuat sejenis atau sendok ataupun mangkuk dan lain sebagainya. Nah, untuk tempurung kelapa yang butuh modelnya bulat atau seperti separuh setengah bulat, nah di tanah bumbu ini sedikit agak susah biarpun kecuali kita sudah pesan alat untuk tempurungnya tidak hancur pada pengepul atau yang sudah menyiapkan bahan tersebut. Nah, jadi yang lebih mudah adik-adik bisa menggunakan bambu ataupun kayu untuk membuat kreasi tersebut untuk penugasannya selama 1 bulan. Ini membuat penerangan atau lampu hias. Nah, nanti adik-adik untuk adik-adik kelas 7, kelas 9, mohon maaf, kelas 9, analisa bagaimana analisis pengeluaran kalian berbelanja dari bahan alat mentah sampai jadi dan hasilnya nanti kata untuk diperjualbelikan. Nah, seperti itu. Hasilnya tersebut jangan asal membuat, tetapi kreativitas kalian sebagai kelompok untuk membuat kreasi tersebut. Nah, jadinya kalian harus inovasinya harus bagus, bagaimana kreativitas kelompoknya, biar nanti saat bazar bisa diperjualbelikan dan bisa dirawat, seperti itu. Adik-adik untuk kelas 9 yang sudah dibagikan kelompoknya, bisa membuat nanti tugas itu bisa membuat grup masing-masing kelompok kalian dan buat abang dan kelompok tersebut untuk konsultasi apa inisiatif kalian untuk membuat dari bahan alam tersebut. Terserah, boleh kayu, boleh kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang lebih mudah kalian buat. Jangan
tangan kreasi tangan kalian, bukan tangan orang lain, tetapi dengan tangan kalian dan usaha kalian, itu seperti itu. Untuk penilaiannya itu adalah salah satu penilaian penugasan praktek kalian, seperti itu. Ini sedikit ada Abang kirimkan, Abang tampilkan video pembuatan dari, bentar kita lihat, dari bambu. Nah, kerajinan dari bambu. Nah, adik-adik bisa melihat video tersebut, mohon disimak dengan baik dan benar agar kreativitas kalian bisa jalan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu inovasi dari stick ice cream dan tusuk sate. Nah, jadinya ada hiasan. Jadi seperti itu dia mempunyai daya jual atau mempunyai harga yang mahal dari bahan yang sekecil itu, jadi mempunyai. Nah, bisa bikin tempat tisu nih, salah satu contohnya. Yes. Halo guys, selamat datang di channel Kreatif. Lanjut saja. Yang menarik lainnya, pin beberapa. Bahannya ada tusuk sate. Kita lanjut. Ada. Nah, untuk lem menggunakan, ini jenis lem Korea agar bisa melekat dan aktif. Kelihatan kalau pakai plastiknya. Nah, kalau pakai setelah selesai seperti ini nih, aku membuat 4 bagian. Teko bisa berangkat yang ukurannya lebih tebal. 4 seperti ini. Modelnya kelihatan lebih dan plastik mikanya ini sesuaikan. Itu yang sejenis kayak lampu-lampu daerah di Jepang, Cina, rumah Jepang seperti itu. Sebagian dudukan lampu hias. Contohnya posisi pettingnya itu seperti ini ya. Dari bahan bambu seperti itu. Itu saja adik-adik semuanya. Apabila ada yang kurang paham, mohon ditanyakan. Untuk penugasan ditunggu dikerjakan dengan baik. Jangan sampai tidak dikerjakan untuk penilaian kalian ke depannya. Dan untuk belajar kita, untuk promosi sekolah kita dan kalian, bahwa kalian adalah anak-anak yang sangat kreatif seperti itu. Itu saja untuk hari ini. Mohon tugasnya dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, mengerjakannya dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.